Sejahtera selalu buat kita semuanya. Bagaimana kabar? Kita ketemu lagi pada sesi pembahasan mengenai sistem informasi perhotelan, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas yang berkaitan dengan mekanisme group check-in by system. Ya, kita akan pelajari alurnya bagaimana. Memang untuk sistem itu tiap hotel berbeda-beda, namun pada kesempatan ini akan kita kupas salah satu penerapan yang berkaitan dengan sistem by trial. Jadi percobaan uji coba ya, yang biasanya juga mengenai alurnya saja ya. Jadi setiap sistem itu pada dasarnya sama untuk alurnya. Ya. Baik, kita lanjutkan yang berkaitan dengan mekanisme. Jadi yang utama adalah alur utama dulu yang kita kondisikan pada saat kita akan mencoba berkaitan dengan group by system ya. Yang pertama ini adalah kondisikan data grup secara rinci dulu. Jadi bisa meliputi jenis kamar, lalu ada harga kamarnya juga harus dikondisikan, total pack, lalu juga jenis layanan, dan juga random acara dari grup tersebut apa saja. Terakhir berkaitan dengan metode pembayaran. Nah, ini sangat penting sekali ya. Secara manual itu harus kita kondisikan dulu seperti ini ya, sebelum kita memasukkan atau posting di sistem. Kita harus runningkan dulu ini. Kadang kita juga mencetak dulu yang namanya group information dan juga group activities. Itu yang paling utama di dalam penyiapan dari manual datanya, data manualnya ya. Itu harus kita kondisikan walaupun kita pakai sistem, tapi data manual tidak boleh terlewatkan. Seperti ini ya. Baik, kita lanjut. Lalu berikutnya adalah apa? Posting ke sistem. Nah, kalau data tadi sudah sesuai, sudah kondisikan semuanya, baru kita posting ke sistem. Ya. Jadi, posting ke sistem sesuai dengan data grup secara rinci tadi. Ya, yang kita sebutkan tadi di sini. Nah, ini harus kondisikan dulu, baru melangkah ke sini. Nah, lalu setelah itu input data kondisikan secara detail dan akurat. Ya, penasaran? Kita contohkan saja untuk langkah-langkah dalam input ke sistem. Ini salah satu sistem yang kita gunakan sebagai contohnya ya. Memang semua hotel beda-beda, tapi alurnya sama. Ya, pemahamannya dasar-dasarnya hampir sama. Yuk kita lanjutkan. Ya, contoh yang berkaitan dengan sistem bermacam-macam ya. Di sini kita tampilkan katakanlah untuk yang di front desk atau front office itu tampilnya seperti ini. Jadi kamar-kamar semuanya ya, dari mulai jenis kamar, jenis tempat tidur sampai pada terakhir adalah make audit. Nah, pada kesempatan yang lalu kita sudah juga belajar berkaitan dengan cara penginputan data untuk tamu individual dan juga tamu yang berkaitan dengan travel agent. Pada kesempatan ini kita berkaitan dengan cara posting di sistem untuk grup. Langkahnya hampir sama dengan individual, namun ada beberapa yang karakter khusus ya. Jelas yang pertama kita kondisikan dari jenis kamar dulu, kita langkah-langkahnya ya. Jenis kamar seperti ini ya. Jenis kamar kita kondisikan apa saja yang akan di salah satu grup. Grup itu biasanya lebih dari 5 kamar. Ya, kita tentukan dulu untuk jenis kamarnya. Lalu setelah itu kita tentukan juga deskripsi kamarnya. Ya, seperti ini. Ya, kalau belum mau ya ditambah ya. Kalau ingin mengubah diedit. Itu ya, tinggal mengadakan kodenya di sini sesuai dengan yang ada di sini. Itu deskripsi kamar. Selanjutnya dari deskripsi kamar kita langsung ke kamar ya. Jadi ini menunjukkan yang berkaitan dengan ini. Jadi langkah awal tadi, coba kita flashback lagi ya. Dari jenis kamar, tempat tidur sudah kita kondisikan, fasilitas kita tentukan, deskripsi kamar kita tentukan juga yang berkaitan dengan deskripsi kamar. Lalu selanjutnya kita mengarah kepada kamar. Bagaimana tampilannya? Ini ada jenis kamar, ini ada deskripsi kamar tadi ya. Apakah menghadap taman atau juga dekat kolam renang atau lain sebagainya. Lanjut ke kamar. Kamar adalah menentukan posisi kamar yang akan kita blok.
atau kita kondisikan untuk grup tersebut. Contohnya di sini kita isi kamar 117, isi dewasa berapa, anak berapa, lantai dan sebagainya seperti ini, hidung ya. Jenis kamar kita tinggal klik saja ke ini. Lalu fasilitas kamar juga kita tinggal klik yang berkaitan dengan fasilitas yang ada. Nah, klik di sini, baru nanti kita klik lagi di sini ya, kondisi deskripsi kamarnya. Di sini ada dekat taman. Lalu keterangannya kita secara manual kita input di sini ya. Untuk grup bisa menjadi seperti ini, repeater group from Indofood sebagai contohnya ya. Lalu kita kondisikan untuk tarif per malam ya. Kalau Travel Legend juga Travel Legend, tapi kalau bukan dari Travel Legend ya tarif per malam. Lalu kita kondisikan ini, kita input semuanya ya. Penginputan tidak di tarif tapi di room dan breakfast. Jadi rate adalah 600.000 include breakfast untuk 2 orang. Ya, seterusnya sampai katakanlah kalau saat ini kita mengkondisikan ada 6 kamar ya. Kita kondisikan semuanya satu persatu dari scope yang ada di kamar ini. Ya, selanjutnya kita simpan ya. Kita klik simpan, lalu kamar telah ditambahkan. Oke. Ya, setelah kita oke, baru muncul seperti ini. Nah, kan ada ya, ini ada 117 sudah muncul, 106 juga sudah muncul. Jadi pada kondisi saat ini kita akan mengkondisikan yaitu kamar 106, 07, 08, 16, 17 dan 18. Ya, jadi seperti itu. Baru ini adalah daftar kamarnya. Ya, kita lanjut ya. Setelah ini, nah, harga kamar tadi kita ke harga kamar ya. Kita lanjut ke harga kamar yang muncul seperti ini. Kita katakanlah nomor kamar tadi kan 106, 07, 08, 616, 17, 18. Kita klik di sini muncul 106, baru kita kondisikan ini adalah jenis kamarnya apa, jenis tempat tidurnya apa, lalu langsung saja nggak usah di satu persatu, tinggal klik filter. Klik, nanti di sini akan muncul sendirinya harga yang telah kita kondisikan pada kamar tadi ya. Baru nanti harga kamar telah diedit ya, kita simpan harga kamar telah diedit. Oke. Ya, setelah oke ya, baru nah ini ya seperti ini ya, tampilannya ada 106, 7, 8, 16, 17, 18 ya, seperti itu ya. Daftar kamarnya kita kondisikan, kita lanjut ya. Harga kamar telah diedit. Kita nanti katakanlah menambah yang 117 ya. Tadinya kan ini kita flashback dulu. Ini katakanlah kita mengisi 106 ya. Nah, katakanlah di sini tadi kita mengatur 106 ya. Kita klik pilih 106, lalu muncul seperti ini. Kita isi lagi 106-nya. Jadi kita blok dari kamar 106, 7, 8, 116, 17, 18. Nah, itu kita blok satu persatu di harga kamar ini, lalu kita simpan harga kamar telah diedit, kita oke, klik ya. Nah, nanti akan muncul di sini tertera 106. Lalu kalau kita ingin menginput lagi ya, pilih yang 117, klik ya, ada panahnya, kita pilih klik di sini, lalu akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah muncul 117, kita langsung isi sesuai dengan kondisinya. Katakanlah jenis kamar adalah superior room, jenis tempat tidur juga double bed. Lalu kita filter, muncul semuanya seperti ini harga kamar ya. Tadi 106, 7, 8 itu harganya 500.000 include breakfast, sedangkan 116, 17 dan 18 adalah 600.000 include breakfast. Jadi ini di sini ada muncul semuanya. Tinggal kita simpan, kita klik harga kamar telah diedit. Oke. Nah, lalu lanjut ke setelah ini tadi jenis kamar sudah, tempat tidur sudah, fasilitas sudah, deskripsi sudah, kamar sudah, harga kamar sudah, baru kita lanjut ke reservasi. Ya, kita mengkondisikan untuk reservasi. Kita klik di reservasi, nanti akan muncul seperti ini ya. Ya, kita tambah, akan muncul seperti ini. Kita klik, ya, kita klik di sini. Ini sudah otomatis semuanya. Jumlah kamar tidak usah diisi. Lanjut, katakanlah langsung di sini aja kamar. Klik di sini, nanti akan muncul daftar kamarnya. Nah, kita blok, ya.
106, 78, 16, 17, 18. Ya, kita buat seperti ini. Baru nanti kita pilih klik. Ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini ya. Daftar tamu. Lalu setelah itu kita isi semuanya. Ya, secara ini kalau tadi kamar sudah diisi semua, baru bisa isi semuanya. Kita menginput yang namanya nama tamu. Dengan catatan di sini tambah klik akan muncul ini. Nah, kita ketik nama katakanlah Bonaventura, alamat segini, negara, kota, lanjut sampai ini selesai. Komplit. Ini adalah data tamu atau guest data tamu atau data bank tamu. Lalu simpan kalau sudah sesuai, lalu tamu telah ditambahkan. Klik OK. Ya. Nah, di sini akan muncul di sini. Ya, Bonaventura. Nah, ini ya, ini muncul nama, lalu kita pilih Bonaventura. Di sini kan kita blok ya, kita pilih, klik. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Datanya tadi sudah lengkap ya, setelah otomatis. Jadi inilah yang harus kita comparekan dengan actualnya, harus sesuai. Di sini ada yang namanya grup terdiri dari 6 kamar. 3 superior, 3 bungalow. Atas nama Bonaventura. Semuanya sudah komplit ya. Sini dekat, tanggal berlakunya, marketingnya siapa, yang konfirmasinya juga. Ini harus komplit, harus jelas, harus rinci. Inilah yang disebut dengan bank data tamu. Nanti untuk masuk pada guest history. Nah, ini sangat penting sekali ya. Makanya kita harus komplit mengenai reservasi. Nah, kalau sudah seperti ini ya, jangan lupa konfirmasi ya. Konfirmasi itu adalah hari ini atau kemarin untuk konfirmasi kejelasan mengenai check-in. Ini kan check-innya tanggal 24 Juni, check-out tanggal 25 Juni 2021. Nah, lalu kita simpan, klik, ya, reservasi telah ditambahkan. Nah, lalu OK, klik, nah, dicetaklah seperti ini, tercetak. Jadi, ini adalah bukti reservasi yang sudah tercetak. Ada 3 bungalow, harga 500, jadi 1.500.000. Lalu superior juga 3 kali 600, jadi 1.800.000. Total ada ini. Nah, ini belum termasuk take and service. Nah, makanya ya setelah kita kondisikan reservasi, baru kita melangkah lagi ke front desk check-in. Tapi check-innya check-in group. Nah, jangan check-in ini. Check-in group. Klik ke check-in group. Nanti akan muncul seperti ini. Tertera, soalnya tadi kita sudah ada di reservasi. Jadi reservasi ini daftar reservasi, muncul semua ini. Nah, yang jelas ini ada daftar reservasinya, Bonaventura. Ya, kita pilih, klik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ya, nah kita tinggal melengkapi saja yang mana belum dilengkapi ya. Untuk harga kamar tidak usah diisi, harga per orang juga tidak usah. Ini soalnya kan harga per kamar ya, bukan per orang. Nah, ini sudah lengkap semuanya seperti ini. Ya, ini untuk check-in. Check-in itu akan lancar seandainya reservasinya jalan. Nah, setelah itu baru kita simpan. Klik. Nah, nanti grup check-in grup telah ditambahkan. Oke. Nah, di sini ada daftar tamu ya, Bonaventura. Ada toh? Check-in. Lalu kita pilih klik. Ya, nanti akan muncul di sini. Nah, ini daftar reservasi ya. Di sini Bonaventura. Lalu pilih, muncul seperti ini. Nah, ya, daftar reservasi ini adalah ini muncul yang katakanlah ini kalau mau kita check-out-kan. Ya, kita mau check-out-kan, ini kita klik seperti ini. Ya, daftar grup yang kita check-out-kan, kita klik tadi di daftar di sini apa itu pada daftar yang berkaitan dengan flash group check-in sudah ditambahkan kan. Tadi ada pilihan di sini. Sebentar. Kita cek lagi. Oke, mundur dulu. Baik, nah ini ada check out. Kita klik check out, nanti akan munculnya seperti ini tadi. Ya. Nah, ini. Nah, ini kan ya. Ya, ini kan kita isi semua, kita klik di sini. Untuk semuanya dengan sendirinya. Kita klik di sini dulu.
biar muncul angkanya. Oh, kita arahkan ke Bonaventura. Klik, muncul seperti ini. Ya, kita klik di sini, muncul kamarnya sendiri. Totalnya ini sudah total otomatis. Nah, di sini kita harus mengkondisikan. Ini masih kosong semuanya. Ini ada tunai, tempo, berapa hari. Kalau tempo itu biasanya pakai voucher. Ya, ini ada diskon, ini ada servis dan tag. Nah, ini belum kita isi. Nah, kita kondisikan ini kita isi dulu nantinya. Kita isi semuanya, ya. Baik itu servis, PPN-nya. Ini jangan semua tapi klik ke kamar. Ini juga kamar, ini kamar. Kalau ada diskon, jika ada diskon tapi tidak ada, kita abaikan aja. Langsung ke sini klik kamar, klik kamar. Kalau semua biasanya kan ini ya ada tambahan untuk biaya-biaya tambahan itu biasanya kalau untuk grup itu hanya tadi sesuai dengan instruksinya adalah account room plus breakfast to Indofood. Nah, itu makanya di sini grupnya itu yang ditanggung hanya kamar dan include breakfast. Nah, di sini yang akan menyelesaikan adalah ternyata Bonaventura sendiri, ya, atas namanya itu. Lalu kita kondisikan seperti ini ya. Ini ada totalnya. Kalau mau dibayar pakai kartu juga bisa pakai kartu di sini, ya. Kita lanjut, ya. Nah, di sini kan kita kondisikan, kita isi 10% dan PPN juga 11%. Ingat, tag and service itu adalah service 10%, tag-nya adalah 11%. Totalnya berubah jadi sekian. Dari 3 juta menjadi 4 juta sekian. Lalu kita kondisikan untuk pembayaran dulu. Oh, pakai kartu. Klik kartu di sini, klik, ya. Lalu, nah ini muncul seperti ini. Klik tadi diklik di kartu, nanti akan muncul seperti ini. Klik di sini ya, akan muncul di sini. Nah, ini adalah kita proses, totalnya sekian, bagi apa? Bagi Mastercard. Nomornya sekian-sekian, bayarnya totalnya sama. Harusnya pakai kredit card itu harus sesuai dengan jumlah nominalnya. Lalu kita proses, ya, seperti ini. Nah, munculnya Mastercard. Nomornya kartu sekian, bayar sekian, total sekian. Balance kan? Lalu kita proses. Klik. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, itu ya. Nah, itu kalau pembayaran seperti ini. Totalnya sekian dibayar dengan kartu, bayarnya sekian. Ya. Lalu kita simpan. Klik. Check out telah ditambahkan. Lalu kita oke. Muncul seperti ini. Nah, itu ya. Itulah hasil dari check-in grup tadi, postingnya. Totalnya sekian, ada tambahan servis 10% dan juga tag 11%. Nah, bagaimana cara kita mengetahui apakah pekerjaan kita sudah sesuai? Setelah ini kita lanjut ke bagian ini. Pengecek dulu, kira-kira betul tidak sudah masuk belum ke sistem kita untuk pelaporan pendapatan. Kita klik di laporan sini, klik, ya akan muncul seperti ini. Ya, di front desk, lalu kita arahkan ke laporan pendapatan hotel. Nah, setelah laporan pendapatan hotel kita klik. Nah, lalu kita kondisikan. Oh, ternyata mulanya tanggal, kan tadi check-in-nya tanggal 24. Ya, check-out tanggal 25. Kita pakai Excel, ya, klik, kita proses. Nah, muncul seperti ini. Nah, total tadi kan kamarnya 2.700.000. Restoran ini adalah berkaitan dengan breakfast. Kan tadi ada 6 kamar. Berarti ada 100 kali 6, jadi 600. Kalau ini adalah tadi harganya kan 500, tapi kurangi 100 jadi 400 kali 3 ditambah 5 kali 3. Jadi 2.700.000. Nah, untuk servisnya adalah ini, teksnya adalah sekian. Lalu jumlah totalnya adalah sekian. Nah, itulah kalau kita mau ngecek apakah pekerjaan kita sudah sesuai dan benar. Nah, jadi ini sudah sesuai dan masuk ke sistem, tidak ada yang loss. Nah, itu ya, itulah yang berkaitan dengan prosedur atau mekanisme cara kita input data grup ke sistem. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita pemahaman kalau kita nanti bisa memegang suatu hotel yang notabene-nya mungkin berbeda sistem tetapi artinya sama.
Demikian dari saya. Jangan lupa subscribe ya, dan juga kita akan ketemu lagi pada pembahasan yang lebih menarik lagi. Itu ya. Terima kasih. Semoga senantiasa selalu diberkati Tuhan. Terima kasih dan selamat menggunakan aktivitas selanjutnya. Ya.